warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Nugraini Wadudutang SPD selaku Fasmas dari Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Ibu Umi Kulsum SPD selaku Kepala SMP Negeri Malang. Dan Ibu Riri selaku Fasda dari acara berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BKM pada hari ini. Dan Bapak Ibu audiens sekalian. Ibu selaku fasilitator nasional BK yang saya banggakan calon fasilitator daerah Ibu Riri Satria dan teman-teman sejawat. Alhamdulillah siang ini kita bisa bersama-sama duduk di sini ketemu dalam rangka untuk mendengarkan berbagi praktik baik dari calon fasda dari SMP Malang. Bangga sekali rasanya saya di sini. Alhamdulillah baru satu, mudah-mudahan nanti disusul sama yang senior dan juniornya. Sepertinya kalau tulis ini ada di tengah ini. Ya. Yang jelas mudah-mudahan 7 jurus BK hebat ini sekolah sangat betul-betul berharap banyak dampaknya, berdampak ke seluruh anak-anak semuanya. Karena sebetulnya kalau BK itu kan layanan ya. Kalau yang layanan itu otomatis 24 jam. Dan yang kita lihat adalah dampak dari kesejahteraan khususnya emosional anak-anak. Tidak mudah saya yakin di usia mereka yang semuanya serba panjang dari psikis, dari fisik, dan lingkungan semuanya berubah. Ini adalah tantangan kita. Tantangan kita semuanya selalu guru BK, garda terdepan untuk bagaimana murid merasa merdeka dan mulia. Itu saja, karena kalau anak-anak sudah merasa merdeka, nyaman, apapun yang diberikan sekolah itu akan diterima dengan baik-baik saja, dan dampak akhirnya otomatis karakter mulia, tujuan pendidikan Indonesia akan terwujud. Kita mulai dari anak. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini Ibu senantiasa diberikan jalan-jalan, mohon supportnya Ibu pendamping dan support dari teman-teman juga. Ini juga sangat saya harapkan sehingga kegiatan ini menjadi lancar dan berkah untuk guru BK dan untuk SMP 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan motivasi yang luar biasa untuk kegiatan pada siang hari ini. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya adalah paparan atau berbagi Selamat siang ibu-ibu, kebetulan ibu semua ya. Alhamdulillah lagi. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik terkait implementasi 7 jurus BK hebat. Nanti saya berharap pertama saya akan memperkenalkan dulu terkait 7 jurus BK hebat itu ada apa saja. Yang pertama itu ada kenali potensi, kemudian yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi atau daya lenting, kemudian yang keempat menjaga konsistensi, yang kelima menjalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Untuk implementasi di sekolah, saya menerapkan 2 jurus pilihan, yaitu yang pertama jurus 1 kenali potensi dan jurus 3 tumbuhkan resiliensi. Itu yang sudah saya praktekkan di sekolah kepada peserta didik kelas 9. Nah, untuk yang pertama implementasi jurus 1 kenali potensi, ini sebenarnya isinya ada semacam mengenali potensi dengan melakukan asesmen tes. Nah, yang dikenali dengan asesmen tes gaya belajar, yang kedua asesmen tes kecerdasan majemuk, dan yang ketiga asesmen tes minat karir riasek. Kebetulan yang saya terapkan adalah salah satu dari asesmen tes tersebut, yaitu yang ketiga, asesmen tes minat karir riasek. Dan untuk jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, ini saya melaksanakan di kelas 9 juga. Yang saya terapkan terkait resiliensi atau daya lenting, yang kedua tentang pola pikir bertumbuh atau growth mindset, dan yang ketiga tentang ordinary magic, membangun budaya ordinary magic. Lanjut. Yang jurus pertama, implementasi kenali potensi, berdasarkan hasil asesmen kebutuhan dari kelas 9, bahwa ternyata peserta didik masih banyak yang
belum mengetahui minat karirnya sehingga belum dapat menentukan sekolah lanjutan beserta. Kemudian R, refleksi. Peserta didik diminta untuk melakukan hasil refleksinya, melakukan refleksi berdasarkan untuk bidang sains dan teknologi, peneliti, ilmuwan, ahli biologi, kimia, fisika, dan astronom. Untuk bidang kesehatan dan kedokteran, pasti tipe ini cocok sebagai dokter, apoteker, analis laboratorium, ahli gizi. Tidak hanya sekedar tidak mudah pantang menyerah, tapi juga bagaimana dia selanjutnya belajar dan beradaptasi dengan situasi sulit tersebut. Yang kedua terkait pola pikir bertumbuh. Nah, untuk pola pikir bertumbuh atau growth mindset ini adalah keyakinan bahwa kemampuan seseorang itu bukan. Saya tertarik dengan model riasek ya, karena saya sendiri juga pernah pakai riasek. Apakah sama dengan yang kita gunakan atau mungkin di sini yang belum ditampilkan kan dengan pengisian media gawai tadi, anak-anak menggunakan yang seperti apa? Apakah kuesioner atau anak-anak mengisi ada pertanyaan kemudian jawab dan itu akan mengarahkan ke karakteristik yang mana mereka ini. Nah, monggo untuk Chris bisa dijelaskan teknik yang mana. Terima kasih. Ya, ini saya sharing kebetulan kemarin pada saat BIMTEK FASDA di Surabaya itu saya mendapatkan aplikasi web atau laman terkait penggunaan tes riasek tadi. Jadi nanti mungkin saya bisa sharing juga terkait ini aplikasinya. Jadi nanti anak-anak itu saya beri link, sebenarnya itu link yang saya ubah ke barcode. Nah, linknya itu nanti langsung masuk ke halaman akupintar.id. Jadi dari situ anak-anak mengisi pertanyaan atau pernyataan yang ada di laman akupintar.id. Dari situ sepertinya sudah terarahkan ke hasilnya mau kemana, itu nanti hasilnya langsung keluar begitu. Intinya hasilnya nanti langsung keluar, anak tersebut masuk tipe yang mana begitu. Ada yang satu tipe saja, misalnya sosial saja atau realistik saja, ada yang dua, dan di situ ada prosentasenya juga, Bu. Jadi ini kan judulnya 7 jurus BK hebat yang sudah di-spill sama Bu Riris baru 2. Kalau boleh tahu, spill sedikit saja tentang 5 yang lain, Bu Riris. kelola emosi. Untuk kelola emosi di sini sebenarnya BK sudah sering memberikan layanan tentang bagaimana cara mengelola emosi begitu. Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda. Intinya kita mengajarkan peserta didik untuk bagaimana mengelola emosi kita pada saat. Sekali saya tunggu calon FASDA ini untuk mengimbaskan ke teman-teman ya. Mohon izin ya Bu Riris ya. Kemudian begini Bu Riris, alhamdulillah beberapa saat memang 7 jurus BK hebat ini seliweran ya di aku seliweran. Hanya satu pertanyaan saya ini, kenapa Bu Riris memilih resiliensi dulu, kok tidak langsung mengelola emosi dulu? Memang mengelola emosi itu sudah sering sekali kita sampaikan ke anak-anak, tapi pada kenyataannya ternyata jangankan untuk anak-anak, mungkin kita aja sulit ini mengelola emosi ini. Karena saya yakin kalau kita mampu meregulasi emosi dengan baik, maka akan timbul daya lenting atau resiliensi otomatis terbentuk. Kalau sudah daya tahan ini terbentuk, otomatis kita punya konsistensi. Mungkin begitu ya. Kira-kira ini ya, saya juga punya konsistensi, sehingga kalau sudah kita bisa konsisten, kita bisa carilah koneksi yang mungkin menguatkan kita, sehingga kita bisa kolaborasi
kita bisa dengan menata situasi, maka akan bisa melejitkan dari potensi diri tadi. Itu saya yang pertama. Bagus, itu sudah luar biasa, tapi ini penting sekali dengan kita pandai meregulasi emosi. Yang paling penting sebelum menumbuhkan anak-anak menjadi growth mindset yang baik, kewajiban kita sebagai guru harus berpikir terbuka dulu. Saya bisa dan semua akan baik-baik saja, itu penting. Itu yang pertama. Mohon maaf agak panjang mungkin, karena saya memandang kekuatan sebuah lembaga pendidikan ini, garda terdepan adalah BK sebetulnya. Ya, kalau saya seperti itu bisa dilihat kinerja BK yang baik otomatis nanti berdampak kepada semuanya. Keluaran kita, output kita juga akan baik. Kalau kami yang di sini kayak Bu Yanti, saya mungkin hanya sekedar mungkin menyampaikan materi-materi yang bertujuan dengan istilahnya keilmuan yang kita pelajari dulu. Nah, yang kedua tadi itu dengan instrumen riasek ini ya. Hanya saya bertanya, mungkin dengan tes anak-anak itu mungkin ada kecenderungan kita bisa menjuruskan ya. Oh, kamu ke sini. Oh, kamu lebih baik ke SMK. Sebetulnya ada tes. Tetapi pada di lapangan ini kadang-kadang kita juga berperan dengan orang tua, yang mana anak-anak pun juga lebih suka dengan temannya yang dipercaya. Jadi mohon maaf, sepertinya kompleks sekali yang ini. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi semuanya ini? Karena kan anaknya sudah paham, oh kemampuan saya sepertinya saya ini dominan di art, saya ingin jadi ini. Sampai ke orang tuanya, SMK mungkin laki-laki ya, pengennya ke tata boga. Nggak jarang orang tua mengabulkan, kadang-kadang seperti itu. Ini yang real saja. Mungkin gimana kita untuk begitu, Bu Riris? Terima kasih. Sebenarnya kalau menurut saya tujuh-tujuhnya itu ya penting. Kemudian anak-anak juga perlu mendapatkan semuanya. Hanya saja kenapa saya memilih jurus 1 dan jurus 3, karena saya menyesuaikan hasil need assessment atau asesmen kebutuhan yang sudah saya laksanakan terlebih dahulu sebelum kegiatan BIMTEK. Kebetulan saya memberikan angket kepada anak-anak, semacam kuesioner kepada anak-anak. Kemudian saya lihat hasilnya, ternyata membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus